Saya bisa pastikan bahwa pertemuan itu nanti pasti akan terjadi. Tetapi teknisnya kapan, ini yang sedang kita sesuaikan. Bulan ini. Kalau hanya urusannya adalah Megawati ketemu Pak Prabowo makan nasi goreng, itu sih selesai dengan dalam waktu cepat. Cuma kan kita harus selalu pertimbangkan bagaimana faktor Pak Jokowi terlibat di dalamnya. Pak Jokowi ini lagi nggak diajak ini dalam topik ini gitu loh. Kenapa dibawa terus sih? Kita hari ini fokusnya adalah bagaimana Bu Mega dan Pak Prabowo ini dalam konteks merajut hubungan, apalagi menindaklanjuti rasa terima kasih kami pada Pak Prabowo yang meluruskan sejarah tentang Bung Karno. Poinnya di situ. Pak Jokowi jangan dibawa-bawa ya. Menurut saya nggak bisa. Nggak bisanya karena Pak Prabowo tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia pasti akan mempertimbangkan apa sikap atau perasaan, apa posisi Pak Jokowi. Bahkan bahwa di dalam kongres partai yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, kami akan mengundang Pak Prabowo. Artinya kalau mau cari tanggal yang paling pasti ketemunya kapan, itu udah paling pasti tuh. Pasti ketemu pada waktu. tuh katanya tinggal jadwal, nggak ada jual mahal. Kenapa tiba-tiba saja saat ini kita melihat rangkaian message nih, pesan dari PDIP bahwa Bu Mega udah bikin pernyataan mau makan nasi goreng. Kemudian Pak Ahmad Basarah bilang kita kepengen ketemu sama Gerindra. Pak Guntur Romli juga menyatakan bahwa kalau dengan Prabowo tuh jauh lebih menyenangkan daripada dengan Jokowi. Pesan-pesan itu kalau dikumpulkan tuh artinya adalah menunjukkan bahwa memang ada keinginan dari PDIP untuk bertemu dengan Prabowo. Dulu kan juga tuduhannya macam-macam tuh. Waktu pertama kali wacana pertemuan itu mau dilakukan, disebarkan di mana-mana, tuduhannya ke kami, wah nanti ini jadi pertemuan yang transaksional. Jelas sekali bahwa PDIP memang kepengen ketemu. Dan kepengen ketemu tuh artinya kepengen diterima oleh Pak Prabowo. Dan yang ngebet ketemu nih PDIP ya, bukan Gerindra ya? Sekarang jadi udah kembali PDIP ya. Faktanya kami komit sampai hari ini kami tetap mengambil suatu sikap politik yang menjadi mitra strategis. Statement kayak mitra strategis tuh buat saya penghalusan kata-kata lah ya. Sekarang itu dia merasa harus bergabung dengan atau merasa perlu untuk bergabung. Kenapa merasa perlu? Salah satu kebutuhan adalah kasus Mas Hasto. Kedua, menjelang Kongres. Dari dulu setelah Pilpres juga sudah cukup banyak pewacanaan tentang pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini. Bahkan sebelum Pilpres. Bahkan sebelum Pilpres ya. Artinya ini bukan sesuatu yang baru. Dan memang kalau melihat milestone sejarah panjang Pak Prabowo dan Bu Mega, kita bisa melihat hubungannya memang sangat baik. Memang hubungan antara Megawati dengan Pak Prabowo itu jauh lebih awal dulu kan. Sampai ada batu tulis segala macam. Tapi hubungan antara Prabowo dan Jokowi sejak 2019 itu luar biasa dekat, luar biasa hubungan yang saling menghargai, saling mendengar. Jadi saya rasa tetap biar bagaimanapun faktor Jokowi harus menjadi pertimbangan penting dalam hal ini. Wacana mengenai pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kembali mencuat setelah beberapa kali timbul dan tenggelam. Megawati, Prabowo, maupun orang-orang dekat keduanya sudah berkali-kali melempar sinyal bahwa kedua tokoh ini bakal segera bertemu. Wacana ini sempat mencuat menjelang pelantikan Prabowo sebagai presiden pada Oktober 2024 lalu. Ketika itu, Prabowo sudah bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi, Prabowo tak kunjung bertemu dengan Megawati. Bahkan Megawati sempat membuat panas kuping kubu Prabowo dengan pernyataan ngeledek, "Gue mainin dulu dong." Saat itu, Megawati menilai sikap politik PDIP terkait pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih perlu perhitungan. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah ya, loh enak ae kalau menit ini saya ngomong kan harus dihitung secara politik. Menurut Megawati, banyak pihak yang menunggu sikap politik PDIP apakah akan merapat ke Prabowo Gibran atau berada di luar pemerintahan. Megawati menyebut akan memainkan dulu soal sikap politik partainya. Aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong. Gua mainin dulu dong, ujar Megawati. Klimaksnya, Megawati bahkan tak hadir dalam upacara pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober 2024. Megawati saat itu jual mahal. Tapi angin politik berubah arah. Harga politik partai mau dijual murah. PDKT, merayu-rayu.
mengendap-endap mendekati Prabowo setelah kondisi partai nyaris runtuh. Diterpa konflik internal dan kasus hukum sekjennya, Hasto mencari perlindungan, political protection. Desas-desus santer di publik. Megawati mulai memainkan politik transaksional. Barter kasus Hasto, entahlah. Nyatanya, belakangan wacana pertemuan ini kembali muncul. Megawati menyinggung hubungannya dengan Prabowo saat berpidato pada peringatan hari ulang tahun PDIP 10 Januari lalu. Lalu, apa yang menjadi batu sandungan sehingga pertemuan ini tak kunjung terlaksana? Benarkah faktor Jokowi yang menjadi penyebabnya? Jubir PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, memastikan pertemuan antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto akan terlaksana. Namun, waktu pelaksanaannya masih dalam proses penyesuaian. Seno membantah tudingan rencana pertemuan keduanya merupakan pertemuan transaksional. PDIP akan menjadi mitra strategis bagi pemerintahan Prabowo, meskipun tidak berada dalam kabinet secara langsung, kata Seno. Politikus Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Ade Armando menilai PDIP sedang berupaya menjalin kedekatan dengan Partai Gerindra. Salah satunya melalui wacana pertemuan Megawati dengan Presiden Prabowo. Ade mengatakan, ada upaya dari PDIP agar ingin diterima oleh Prabowo. Ade menyoroti langkah ini berbeda dengan sikap PDIP setelah Pilpres. Sebelumnya PDIP terlihat menjaga jarak dari Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM. Namun, Ade menilai bahwa saat ini PDIP tampaknya menyadari pentingnya menjalin hubungan lebih dekat dengan kubu Prabowo. Ia mengaitkan langkah PDIP ini dengan dinamika internal partai, termasuk kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan persiapan menghadapi Kongres PDIP pada April 2025 mendatang. Menurut Ade, Megawati harus berhati-hati terhadap berbagai rumor terkait upaya menggoyang posisinya sebagai ketua umum. Ade menilai pernyataan dan gestur politik yang muncul dari kedua belah pihak tidak pernah lepas dari tujuan tertentu. Ia bahkan menyebutkan bahwa penyebutan hal-hal sederhana seperti kenangan masa lalu bisa saja memiliki makna politis. Apa yang menghambat pertemuan Prabowo dan Megawati? Walau kedua belah pihak sama-sama ingin bertemu dan mengeklaim punya hubungan baik, faktanya Prabowo dan Megawati masih belum juga bertemu. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mencatat bahwa banyak faktor yang menghalangi pertemuan Prabowo dan Megawati. Ia menjelaskan, isu utama yang menjadi penghalang adalah keberadaan Joko Widodo, Jokowi. Jokowi diketahui memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Padahal seharusnya ia mendukung pasangan Ganjar Mahfud, mengingat statusnya sebagai kader PDIP. Terlebih, Jokowi baru-baru ini dipecat dari PDIP. Jadi, atau tidaknya pertemuan Prabowo dan Megawati memang masih menjadi misteri. Untuk lebih jelasnya, kita simak saja adu argumen antara jubir PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, dengan Ade Armando berikut ini. Dulu kan juga tuduhannya macam-macam tuh. Waktu pertama kali wacana pertemuan itu mau dilakukan, disebarkan di mana-mana, tuduhannya ke kami, wah nanti ini jadi pertemuan yang transaksional, nanti bicara tentang dapat tukar guling berapa kursi di kabinet dan seterusnya. Faktanya kami komit sampai hari ini, kami tetap mengambil suatu sikap politik yang menjadi mitra strategis. Artinya tidak berada pada posisi mengaminkan koalisi versi parlementer atau oposisi versi parlementer, tetapi kita menjalankan fungsi check and balance di DPR. Oke. Itu. Anda mungkin merujuk pada pernyataan Pak Jokowi kan? Ya itu kan namanya juga politisi, ya harus bilang bahagia dong. Mungkin nggak bilang bahagia. Ya, jadi kalau itu yang dijadikan rujukan ya gitu ya. Anda ngerti lah maksud saya. Jujur Bang Ade. Jadi gini, jujurnya itu begini. Kan pertanyaan besarnya adalah kenapa pertemuan hendak dilakukan. Betul. Ya, saya termasuk orang yang kepengen bicara secara langsung saja. Jelas sekali bahwa PDIP memang kepengen ketemu. Ya. Dan kepengen ketemu tuh artinya kepengen diterima oleh Pak Prabowo dan Yang ngebet ketemu nih PDIP ya, bukan Gerindra ya? sekarang jadi udah kembali. PDIP Ya. Oke. Ketika kemarin itu seusai Pilpres, Gerindra. sebetulnya ada harapan bahwa PDIP juga akan menjadi salah satu pihak yang datang bertemu dengan Pak Prabowo kan, tapi kan nggak ada. Ya, dan saya rasa itu adalah sebuah keputusan yang tepat juga kalau misalnya PDIP memang sedang berada memposisikan diri sebagai
ya bukan oposisi lah, tapi berada di luar Kim. Mitra strategis bahasanya. Ya, nah itu yang saya bilang, statement kayak mitra strategis tuh buat saya, walaupun saya juga politisi ya, ya. Itu Tapi saya politisi yang menurut penghalusan saya, kata-kata ya sebenarnya. Penghalusan kata-kata. penghalusan kata-kata lah ya. Tapi sekarang itu dia merasa harus bergabung dengan atau merasa perlu untuk bergabung. Kenapa? Kenapa Kim merasa Plus. perlu? Jadi panjang nih Ada jawabannya apa? ya. Ada apa? Kan Kenapa ada banyak merasa kebutuhan. Ya, salah satu kebutuhan adalah kasus Mas Hasto. Ya, itu satu. Kedua, menjelang Kongres. Kongres. April ya. April. Oh itu April. Saya April, bahkan nggak rencana. tahu tuh bulan apa. April ya kira-kira. Dan Bu Mega menurut saya cukup harus berhati-hati dengan segala macam rumor tentang ada upaya untuk menggeser dia kan. Jadi salah satu yang bisa memproteksi dia saat ini adalah, menurut saya, dugaan saya ini, mungkin saya salah, saya minta maaf kalau saya salah. Itu adalah kalau dia terlihat dekat dengan Pak Prabowo. Itu misalnya ya. Ini kan kita sedang menakar-nakar. Jadi menurut Anda di HUT PDIP kemarin Bu Mega memuji-muji Pak Prabowo itu salah satu alasannya? Supaya kelihatan dekat? Karena saya sebagai orang komunikasi selalu percaya, nih Bung Emrus kan juga orang komunikasi, nggak ada pernyataan politik yang nggak ada tujuan. Nggak mungkin ada pernyataan sekedar bahwa nasi goreng lah diulang-ulang lagi ya, tanpa tujuan, hanya karena dia ingin mengenang-enang masa lalu. There must be a point there gitu ya. Ada message-nya nih. Dan saya rasa message-nya ingin bilang ke kubu Kim ya, kubu Pak Prabowo, kita sekarang udah nggak lagi berada posisi bersih tegang ya. Kami bersedia nih untuk bicara, bertemu, dan melihat kemungkinan-kemungkinan baru dalam hubungan kita ini. Tapi sebelum saya selesaikan, saya ingin sebut satu hal masalahnya. Ada satu masalah. Sebetulnya kalau hubungannya hanyalah antara kubunya Pak Prabowo dengan Bu Mega, itu nggak terlalu susah. Tadi persis dikatakan Seno bahwa masa lalunya juga nggak buruk-buruk amat, walaupun ada persoalan batu tulis dan segala macam ya. Tapi sebetulnya hubungannya not really that bad. Tapi bagaimana dengan Pak Jokowi? Baik, dari dulu setelah Pilpres juga sudah cukup banyak pewacanaan tentang pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini. Sebelum Pilpres. Muncul, bahkan sebelum Pilpres ya. Artinya ini bukan sesuatu yang baru, dan memang kalau melihat milestone sejarah panjang Pak Prabowo dan Bu Mega, kita bisa melihat hubungannya memang sangat baik. Lalu jadi kendala apa, Mas? Oh enggak ada kendala yang berarti. Jadi akan bertemu minggu ini? Pasti akan terjadi. Saya bisa pastikan bahwa pertemuan itu nanti pasti akan terjadi. Tetapi teknisnya kapan, ini yang sedang kita sesuaikan. Bulan ini. Tetapi yang pasti Nggak mau dijawab nih. tapi yang pasti satu gitu ya. Kalau selama ini meskipun belum ada pertemuan secara langsung antara beliau berdua, tetapi komunikasi multi layer terus terjadi. Di PDI Perjuangan sendiri kami punya kader-kader terbaik yang menjadi utusan komunikator. Misalnya dalam berkali-kali kesempatan terbuka, ada Mas Ahmad Basarah, ada Pak Pramono Anung, ada Pak Oli Dondo Kambe, termasuk Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani yang dalam tugasnya sebagai Ketua DPR harus terus intens komunikasi dengan eksekutif termasuk Presiden. Saya rasa ini adalah sebuah sikap yang netral ya, karena memang posisinya agak sulit ya. Tadi saya katakan kan, tidak pernah boleh kita lepaskan pembicaraan kita dari faktor Jokowi. Lagi-lagi saya ulang, kalau hanya urusannya adalah Megawati ketemu Pak Prabowo makan nasi goreng, itu sih selesai dengan dalam waktu cepat. Cuma kan kita harus selalu pertimbangkan bagaimana faktor Pak Jokowi terlibat di dalamnya. Maksud saya begini, biar gimana pun kita tahu sampai sekarang PDIP itu masih sangat keras menyerang Pak Jokowi, menyerang terus-menerus. Ya, lihat saja kalau beliau enggak ya, tapi yang abang-abangnya ini kalau ngomong tentang Pak Jokowi itu bawaannya habisi gitu ya. Meskipun di PDIP sendiri ada dua kubu ya. Tentu aja, ya betul itu. Ada yang soft, ada yang konfrontatif. Tapi ada yang konfrontatif. Ya. Dan itu secara mengemuka terlihat di publik, ya. Jadi mereka mesti mengatakan bahwa kami nggak terima Pak Jokowi. Masalahnya Pak Jokowi ini dekat dengan Pak Prabowo. Menurut saya, biar bagaimanapun, Pak Prabowo adalah orang yang tahu bahwa kemenangan dia kemarin sebagai presiden itu antara lain diakibatkan oleh kehadiran Gibran, diakibatkan oleh kehadiran Pak Jokowi. Kalau tidak ada Pak Jokowi dan Pak Gibran atau Mas Gibran, sebenarnya kemenangannya tidak akan semutlak itu barangkali.
Jadi kalaupun ya Pak Prabowo itu bersedia untuk ketemu dan menerima Bu Mega, harus ada sebuah narasi yang dibangun dalam hal hubungannya dengan Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi itu bukan orang yang terlalu sulit untuk diajak bicara. Tapi apa? Ya, karena kan ada saja misalnya terakhir saya menonton ada Refli Harun misalnya bikin podcast ya di Refli Harun Channel yang bilang bahwa kalau Megawati kubu PDIP sampai masuk ke dalam kubunya Kim, mereka akan menuntut sesuatu. Kan harus ada keuntungan yang diperoleh. Imbalan ya. Ada imbalannya, dan imbalannya adalah, walaupun saya anggap ini Refli Harun dalam hal ini berlebihan ya, yaitu menyingkirkan Gibran, mengganti Gibran sebagai wapres dengan Mbak Puan. It doesn't make sense buat saya, tapi semangat itu ada. Ya, makanya karena itu menjadi penting nih sekarang kita melihat apa respons reaksi dari Pak Jokowi, Gibran dan semua terhadap apa yang terjadi. Langsung. Nah, dalam hal ini jawaban Jokowi itu adalah semacam ya bagus lah gitu ya. Normatif saja. Normatif ya? saja. Saya tadi mencari kata normatif saja itu nggak ketemu. Mas Eno, sekarang faksi di PDIP di tubuh partai Anda lebih banyak yang pro dengan Pak Jokowi atau yang kontra? Dalam konteks pertemuan ini tidak ada syarat aneh-aneh seperti itu saat ini, tapi kami tentu saja menghormati posisi politik dari Pak Prabowo, sekaligus jadwal Bu Mega dan Pak Prabowo ini satunya Ketua Umum PDI Perjuangan pemenang Pileg, satunya Ketua Umum partai pemenang Pilpres, pasti ada kesibukan. Mas Eno, jadi memang alasan tidak bertemu-temu semata-mata hanya karena waktu dan jadwal, tidak ada... Hanya masalah teknis jadwal pengaturan, karena yang pasti kami sudah menyampaikan bahwa di dalam kongres partai yang akan terjadi beberapa bulan ke depan kami akan mengundang Pak Prabowo. Artinya kalau mau cari tanggal yang paling pasti ketemunya kapan, itu udah paling pasti tuh, pasti ketemu pada waktu. Tuh katanya tinggal jadwal, nggak ada jual mahal. Sekarang kan ada pertanyaan besar, kenapa tiba-tiba saja saat ini ya kita melihat rangkaian message nih, pesan dari PDIP bahwa Bu Mega udah bikin pernyataan mau makan nasi goreng. Kemudian Pak Saleh Basarah ya, Ahmad Basarah bilang kita kepengen ketemu sama Gerindra. Pak Guntur Romli juga menyatakan bahwa kalau dengan Prabowo tuh jauh lebih menyenangkan daripada dengan Jokowi. Pesan-pesan itu kalau dikumpulkan tuh artinya adalah menunjukkan bahwa memang ada keinginan dari PDIP untuk bertemu dengan Prabowo. Ya, dan Mas Eno tadi sudah menyatakan, tapi jangan bawa-bawa Jokowi ya. Artinya bahkan kita pun tidak perlu membicarakan Jokowi dalam konteks ini. Buat saya disitulah letak masalah utamanya. Ya, kenapa tidak kelihatannya sampai sekarang masih sulit bagi kedua kubu untuk bisa bertemu dalam sebuah makan siang atau bahkan dalam sebuah acara formal mereka berdua? Itu karena Pak Prabowo pasti akan mempertimbangkan bagaimana sikap Pak Jokowi dalam hal ini. Ya, buat saya Pak Jokowi itu adalah faktor yang sangat penting bagi Pak Prabowo. Pak Prabowo akan senantiasa nengok, mungkin bahkan datang ke Solo untuk nanya, what do you think Pak Jokowi? Ya, dan Pak Jokowi saya tahu bukan tipe orang yang sangat mendendam misalnya dan mengatakan jangan diterima, nggak begitu. Tapi bahwa harus ada kesepakatan bersama nih. Nah, kalau sekarang dikatakan oleh PDIP, tapi Pak Jokowi jangan dibawa-bawa ya. Menurut saya nggak bisa. Nggak bisanya karena Pak Prabowo tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia pasti akan mempertimbangkan apa sikap atau perasaan, apa posisi Pak Jokowi. Bahkan sampai ke level minta izin mungkin? Barangkali kata minta izin janganlah ya. Kan biar gimana pun presiden ini kan bukan Pak Prabowo. Minta izin mungkin kulo nuwun barangkali. Yang presiden Pak Prabowo loh. Pak Jokowi bukan lagi presiden. Tapi dia seperti orang yang didengar pendapatnya oleh Pak Prabowo karena perjalanan memang hubungan antara Megawati dengan Pak Prabowo itu jauh lebih awal dulu kan, sampai ada batu tulis segala macam. Tapi sebentar, sedikit lagi. Hubungan antara Prabowo dan Jokowi sejak 2019, kita abaikan 2014, kita bicara dari 2019, itu luar biasa dekat, luar biasa hubungan yang saling menghargai, saling mendengar. Jadi saya rasa tetap biar bagaimanapun faktor Jokowi harus menjadi pertimbangan penting dalam hal ini.